Kalau pertanyaannya bagaimana menjadi Muslim otentik gitu ya. Menurut saya Muslim otentik itu cuma Rasulullah. Karena Rasulullah itu kan seluruh tindakannya memang dituntun oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan. Jadi dan di luar Rasulullah saya kira menurut saya tidak ada yang bisa disebut sebagai Muslim otentik di situ. Jadi kita nggak perlu juga terobsesi untuk menjadi Muslim otentik gitu loh. Nah kita siapa? Tindakan kita tidak dituntun oleh Tuhan. Ya, jadi kita menurut saya kita tidak berpretensi. Ya, kita bisa menyaksikan misalnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar apakah bisa disebut Muslim otentik? Sementara kita yang belajar sejarah melihat bahwa Sayyidina Abu Bakar itu berbeda banget dengan Sayyidina Umar. Nah kemudian Sayyidina Umar, kalau kita nyebut Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar misal Muslim otentik, bagaimana dengan Sayyidina Umar yang berbeda? Diperpanjang lagi, bagaimana dengan Sayyidina Utsman, bagaimana dengan Sayyidina Ali? Nah di situ, apalagi diperpanjang lagi dengan ulama-ulama setelahnya, mau Imam Madhab, mau Imam Ghazali, maupun khilafah-khilafah atau khalifah-khalifah. Nah, Imperium Islam dari Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah maupun dari Ottoman Empire. Saya kira kita sulit mengatakan bahwa beliau-beliau itu Muslim otentik. Maka menurut saya Muslim otentik itu ya cuma Rasulullah. Satu-satunya Muslim otentik itu cuma Rasulullah. Karena memang Rasulullah yang menjalankan Islam tanpa distorsi. Kalau kita-kita ini kan pasti menjalankan Islam dengan distorsi. Ya kan? Kita nggak sepenuhnya yang Islam itu sebenarnya gimana. Kita aja nggak menguasai sepenuhnya Quran hadis. Nah di situ jadi terobsesi untuk menjadi otentik menurut saya dalam konteks ini tidak perlu gitu. Bahkan dalam konteks kebudayaan menjadi esensialis itu juga tidak perlu karena identitas itu selalu berubah, selalu berproses. Tadi saya kira Makin sudah banyak menjelaskan dalam perspektif misalnya budaya. Muslim hari ini dengan Muslim zaman misal kalau saya NU ya, zaman Mbah Hasyim ya berbeda. Perempuan-perempuan Muslim hari ini yang selalu pakai jilbab yang terikat full dengan perempuan-perempuan zaman-zaman sahabat atau zaman-zaman Kiai Wahid gitu kan, Bunyai Solihah gitu kan, ibunya Gus Dur itu aja udah berbeda. Di situ kita menyaksikan saya kira buyut-buyut kita itu zaman dulu biasa, misalnya nggak berjilbab, cuma kerudung namanya kadang lepas. Apakah mereka tidak otentik? Apakah kemudian Muslim yang sekarang ya pakai jilbab karena mengikuti katanya hadis yang itu seluruh aurat harus itu, apakah dia lebih otentik? Saya kira tidak. Jadi saya menganggap ya Muslim otentik cuma Rasulullah. Kita bagaimana? Ya kita simple. Islam itu kan simple, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang. Yang wajib itu apa dalam Islam? Rukun Islam itu kan 5 pada dasarnya ya. Nah, kalau orang udah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji buat yang mampu, artinya itu rukun Islam. Yang disebut rukun kan tiang di situ. Nah, selebihnya ada akhlak Islam, ada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Nah, dan akhlak Islam itu juga punya nilai universal, tidak benar-benar khas. Tidak benar-benar khas. Larangan mencuri, perintah untuk berbaik pada orang tua, pada anak yatim, pada yang berkebutuhan. Nah, itu kan pada dasarnya prinsip-prinsip universal, akhlak-akhlak baik dalam artian universal. Nah, jadi ya kita melakukan itu. Kalau kita pengen menjadi Muslim yang baik, gitu kan, tanpa berpretensi menjadi otentik, karena yang otentik menurut saya hanya Rasulullah, ya udah kita kan tahu apa rukun Islam, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam Islam. Saya kira sesederhana itu. Jadi tidak usah terlalu berpretensi menjadi otentik. Sekarang kan lazimnya Muslim menjalankan politik identitas. Identitas itu menjadi penting, tampil dalam tanda kutip Islami. Karena berpretensi menjadi otentik. Sementara menurut saya yang otentik ya cuma Rasulullah. Jadi kita nggak perlu berpretensi menjadi otentik. Tapi ya kita berpretensi untuk ya menjadi Muslim yang baik. Kita embracing akhlak Islami. Itu saja. Makasih.